listeners, selamat datang di WTID Discuss dengan judul Embracing Diversity on Tourism with Women Empowerment. Nah, sebelumnya nih listener, mari kita kenalan dulu yuk dengan Women in Tourism Indonesia. Jadi listeners, WTID adalah non-governmental organization yang merangkul perempuan yang berpartisipasi dalam industri pariwisata dengan menyebarkan kesadaran bahwa mereka juga penting. Nah, kalau gitu kita kenalan dulu ya listener. Dari tim WTID ada saya Arin dan ada juga Kak Selinka. Halo, saya Selinka. Ada juga Kak Agnes. Halo, saya Agnes. Ada juga Kak Najwa. Halo, saya Najwa. Ada juga Kak Nur Hikmah. Halo, saya Nur Hikmah. Ada Kak Tata. Halo, saya Tata. Dan yang terakhir juga ada Kak Yuniar. Halo, saya Yuniar. Oke, listeners, balik lagi nih di sini kita udah kedatangan dua narasumber kita yang keren banget nih listeners. Nah, maka dari itu boleh dong Kak Agnes untuk mengenalkan narasumber kita. Baik, thank you, Arin. Nah, listener, sebelum kita lebih dekat lagi ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sebagai founder dari Haluan Bali dan juga Batik Sakera. Monggo dipersilahkan untuk Kak Suci dan Kak Devria untuk memperkenalkan diri. Suci? Oke. Halo semuanya, saya Suci Wijanti dari Batik Sakera. Terima kasih atas invitation-nya malam ini. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas invitation-nya. Terima kasih. Halo, saya Devria Kirana dari Haluan Bali. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih seperti Bu Suci tadi, terima kasih untuk semuanya sudah mengajak kami untuk bisa chit-chat, diskusi bareng sesama perempuan. Thank you. Terima kasih Kak Suci dan Kak Devria udah memperkenalkan diri. Nah, teman-teman, para listener, supaya kita lebih dalam lagi untuk kenalan lebih dalam apa sih Haluan Bali dan Batik Sakera itu. Untuk menjawab rasa penasaran listeners, boleh dong kakak-kakak ceritakan sedikit mengenai apa itu Batik Sakera dan Haluan Bali, mungkin dari segi historinya, purpose ke depannya, bahkan future planning dari usaha yang sedang kakak jalanin sekarang. Oke, dari Haluan Bali dulu deh ya. Baik, buat listener semuanya, kami adalah Haluan Bali ini adalah sebuah bisnis kecil-kecilan yang ternyata berkembang, alhamdulillah cukup baik di setiap saatnya. Kami bergerak di sustainable fashion digital brand, artinya bahwa kami benar-benar mementingkan sustainable dari jenis material kami, lalu apa yang dihasilkan oleh productionnya kami, dan kemudian kami juga berhubungan dengan digital. Jadi ada 3 digital yang kami lalui dan kami lakukan di Haluan Bali itu. Yang pertama adalah digital distribution. Jadi tahun 2019 Haluan Bali itu ada, memang dari awal kami sudah melakukannya lewat digital distribution alias penjualannya by online, baik itu di media sosial atau di marketplace atau di website sekalipun. Nah, yang kedua kita juga menggunakan digital print. Jadi produk-produk kami itu semuanya menggunakan digital print, di mana digital print ini kita menceritakan tentang Nusantara Indonesia. Jadi apa yang kita gambar itu semuanya berhubungan dengan Indonesia. Lalu kami gambar dengan menggunakan tema pop art Indonesia. Jadi gambarnya tidak seperti kartun, tapi lebih kepada pop art Indonesia yang notabene kalau pop art itu lebih ke colornya yang bold, yang warna-warni, yang bikin sakit mata orang. Nah, itu di Haluan Bali deh. Nah, dan yang ketiga adalah kami meningkatkan value-nya. Jadi waktu dari tahun 2019, hampir setiap tahunnya kami meningkatkan value dari Haluan Bali sendiri. Kalau yang pertama kita hanya menggunakan digital distribution, kemudian yang kedua kita meningkatkan lagi value dengan menggunakan digital printing yang berhubungan dengan Indonesia character with the pop art artist. And then yang ketiga kami juga akhirnya meningkatkan value kita di tahun lalu, yaitu dengan menggunakan digital
AR atau augmented reality, di mana baju kami ini bisa keluar di gambar tersebut kita berkolaborasi dengan aplikasi Ariana dan ada beberapa aplikasi lain yang bisa menggunakan aplikasi augmented reality karena sampai sekarang masih yang namanya teknologi masih terus harus berkembang ya. Jadi waktu kemarin kita memang bekerja samanya hanya dengan aplikasi yang namanya Ariana, yaitu sebuah aplikasi yang dimana kalau kita scan bajunya, kemudian ada gambarnya misalnya seperti Indonesia ini gitu, ada gambarnya, ketika kita scan nanti akan keluar video yang menceritakan tentang apa sih yang kita gambar gitu. Bahkan kemarin pertama kali itu kita launching itu ketika Agustus itu kita melaunching 11 pahlawan rupiah. 11 pahlawan rupiah ini jika Pak Soekarno-nya di-scan nanti keluar Pak Soekarno sedang proklamasi kemerdekaan dan kemudian ketika di swipe up langsung bisa juga menceritakan tentang 11 pahlawan itu siapa-siapa aja. Jadi intinya sebenarnya apa yang kami ingin berikan itu bukan hanya sekedar fashionable aja, fashionnya aja dari segi fashion karena karakter dari haluan Bali itu sebenarnya semuanya casual wear alias daily wear. Jadi bisa digunakan hari-hari. Hanya yang membedakan adalah coraknya dan kita meningkatkan value-nya yaitu dengan digital yang seperti tadi untuk juga mensiasati mereka untuk bisa mengetahui tanpa harus bertanya. Jadi kalau ada yang nanya itu bajunya gambar tentang apa sih gitu, saya cukup bilang ya udah scan aja gitu loh. Jadi saya bilang itu agar mereka juga lebih menarik. Wah kok bisa ya bajunya bisa bicara nih gitu. Jadi seolah seperti bajunya itu bisa bicara. Tapi intinya sebenarnya kita juga ingin memberikan knowledge karena ada beberapa orang yang hanya menggunakan baju Indonesia atau beberapa brand yang membuat corak Indonesia, tapi mereka lupa ada arti, ada segi sejarahnya dari apa yang kita gambar. Nah, itu yang kita pengen build sebenarnya, yaitu adalah segi knowledge-nya. Nah, kira-kira sih seperti itu dari Haluan Bali. Thank you. Thank you, Kak Devria. Mungkin boleh Kak Suci untuk sharing-sharing? Ya, halo selamat malam semuanya. Mohon Malam, Kak maaf Suci. ya tertunda sebentar. Ya, oke, saya ingin memperkenalkan apa itu batik sakera. Ya, batik sakera itu awalnya memang terinspirasi dari sebuah apa ya, kekayaan di daerah saya yaitu batik di daerah Madura, di mana pengrajinnya di sana yang masih kuat dengan mempertahankan metode tradisional batik menggunakan canting. Jadi kalau di daerah saya itu kalau disuruh menggunakan cap, mereka malah menolak karena sudah terbiasa menggunakan canting. Dan masih cukup banyak sekali pengrajin yang aktif ya di dalam membatik gitu. Nah, di situ saya melihat sebuah potensi dan saya juga melihat sebuah kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang menggunakan batik tapi masih belum paham batik itu yang seperti apa gitu. Asal pakai baju ya bermotif dan itu dinamakan batik gitu. Nah, di sini Batik Sakera hadir untuk pertama preserving the heritage of cultural Indonesia yaitu di batik itu sendiri. Preserving the heritage yang kedua itu kita bergerak di dunia fashion tapi berbasis tradisional. Kita mulai dari daerah Madura itu sendiri dan kita empowering the woman empowerment ya di daerah saya itu banyak perempuan-perempuan yang memang bekerja di batik untuk berpenghasilan gitu. Dan di sana sangat kuat budaya membatik dengan mencanting gitu. Karena di daerah saya belum ada industri pabrikan, industri pabrikan tekstil ya yang menggantikan budaya dalam batik itu sendiri. Nah, kekuatan ini yang saya angkat di mana di sini Batik Sakera hadir untuk mempertahankan budaya yaitu batik, woman empowerment untuk para pengrajin dan kita bergerak di dunia fashion yang berbasis culture and tradisional gitu. Nah, di sini juga kita bertugas ya menugaskan diri kita ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia batik itu yang seperti apa sih yang sudah diakui oleh UNESCO gitu. Nah, ternyata batik yang diakui oleh UNESCO itu yang menggunakan canting tulis dan canting cap dan lilin malan panas.
indikatornya itu adalah 3. Jadi yang dinamakan batik ketika proses pewarnaan itu menggunakan canting tulis dan canting cap menggunakan lilin malam panas sebagai peritang warna. Indikator itu yang disebut batik. Nah, ketika ada motif-motif yang tidak melalui proses tersebut, maka tidak dinamakan batik. Walaupun motifnya itu adalah motif-motif pakem daerah, motif-motif keratonan yang sudah sangat terkenal. Nah, tidak bisa dinamakan sebuah batik karena proses itu sendiri. So, batik itu adalah proses seni ya, sebuah karya, sebuah seni pewarnaan yang menggunakan canting tulis dan canting cap dengan lilin malam panas. Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada banyak orang. Walaupun motifnya itu ABC, 1, 2, 3, bintang, bulan, atau apa ya, motif apa aja lah selain motif-motif pakem daerah, itu tetap dinamakan batik dengan indikator 3 yang saya sebutkan tadi. Menggunakan canting tulis atau canting cap dan menggunakan lilin malam panas sebagai peritang warna. Nah, ini yang saya edukasi kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan mahasiswa-mahasiswa yang mau menggunakan batik tapi tidak mau motif pakem gitu ya. Motifnya kotak-kotak ya, geometris lah istilahnya. Itu bisa mereka pakai batik dengan motif-motif geometris asalkan metode proses pewarnaannya menggunakan canting tulis, canting cap, dan lilin malam panas sebagai perintang warna. Ketika lilinnya itu dingin, maka sudah di luar dari kategori batik itu sendiri. Terjun di dunia perbatikan ini, saya akhirnya mempunyai banyak wawasan. Saya berbicara dengan para orang yang sudah expert di dunia batik, entah itu pengusaha, entah itu pemerhati, entah itu seorang kolektor, entah itu dari Kementerian Kebudayaan. Mereka semuanya memang mempertahankan, menggaungkan, dan mengedukasi masyarakat agar paham batik itu yang seperti apa gitu. Dan kita mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya dengan memakai batik, entah itu batik cap atau batik tulis yang menggunakan lilin malam panas sebagai peritang warna. Itu Kak, kita hadir untuk itu. Terima kasih. Wah, keren sekali untuk Batik Sakera dan Haluan Bali. Memperkenalkan fashion industry yang tetap mempertahankan warisan-warisan nilai budaya dari segi motif dan tentunya dengan kreativitas yang namanya storytelling. Jadi kita memperkenalkan motif itu sendiri dan purpose dari terbentuknya usaha ini, bahkan planning ke depannya juga pasti tentunya secara tidak langsung memperkenalkan warisan budaya dan melestarikan warisan budaya di Indonesia sendiri. Nah, setelah mendengar penjabaran sebelumnya, makin bertanya-tanya gimana sih program dan kegiatan yang biasanya diselenggarakan oleh Batik Sakera dan juga Haluan Bali. Jadi mungkin boleh kakak menceritakan keseruan yang pernah kakak alami dan mungkin sampai sekarang challenge apapun yang pernah kakak rasakan dalam menjalankan usaha ini. Mungkin dimulai dari Kak Cici terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Challenge-nya cukup banyak sekali ya. Challenge-nya kalau kita lebih ke di penetrasi pasarnya ya. Karena orang itu mendapatkan motif yang sudah bagus dengan harga terjangkau gitu. Padahal motif yang biasa mereka pakai itu kalau diproses dengan menggunakan canting tulis itu harganya akan sangat mahal sekali gitu. Nah, di pasaran dengan mudahnya kita bisa mendapatkan motif yang bagus dengan harga yang terjangkau. Di sini kehadiran kita benar-benar masuk ke pasar pelan-pelan, apa yang pasar butuhkan. Ternyata memang mereka membutuhkan motif batik yang asli itu yang seperti apa. Nah, di sini challenge kita tuh di sini mengedukasi pasar ini loh, batik yang asli itu yang seperti ini, yang dinamakan batik itu yang seperti ini gitu. Nah, itu challenge kita dan penetrasi pasar itu saat ini alhamdulillah sudah terbuka beberapa rekanan ya mitra untuk kita melakukan penetrasi pasar di daerah Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah action yang bisa berdampak kepada
bisnis Batik Sakera itu sendiri, dan juga berdampak positif terhadap para pengrajin, juga berdampak positif kepada masyarakat pengguna batik itu sendiri. Mereka akan mendapatkan batik yang real, yang asli di Batik Sakera gitu. Thank you Kak Suci atas pemaparannya. Mungkin dipersilakan untuk Kak Devria. Ya, sama sebenarnya sih serupa-serupa juga dengan tadi Kak Suci gitu, menceritakan bahwa tentunya apa pesaing kita, atau bukan pesaing sih ya, kompetitor kita lah ya, kompetitor itu semakin banyak gitu di sekitaran kita. Yang paling penting memang adalah mengedukasinya gitu. Sama kalau tadi di di batik itu dengan harus menggunakan tinta dan lain-lain yang seperti tadi itu secara tradisional, dan orang sulit untuk membelinya karena harga yang cukup tinggi. Di Haluan Bali juga ngalamin hal yang sama, cuman kita beda aplikasinya aja sih sebenarnya. Tapi sama-sama ngegambar sih sebenarnya, ujung-ujungnya sama-sama nggambar, hanya medianya yang berbeda. Tapi yang kami lakukan so far sih selama ini adalah edukasi. Itu tadi yang kita pentingkan dan kita utamakan. Maka saya nggak pernah berhenti untuk meningkatkan value. Jadi kalau dalam bisnis itu buat saya, akhirul kata adalah nggak usah kita idealis dengan kita punya value hanya 1 atau 2 aja. Nggak bisa, karena kita juga harus mengikuti masa. Apalagi zaman sekarang dengan teknologinya yang semakin tinggi, dengan komunikasi yang sekarang lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya, daripada zaman dulu. Tentunya ini membuat kami harus terus berkreasi dan inovasi dalam produk gitu. Jadi kalau ada misalnya kompetitor yang hampir serupa-serupa dengan kami, justru kami merasa bersyukur, alhamdulillah, karena berarti kami bisa memberikan dampak yang baik untuk pembisnis lain yang serupa gitu kan. Itu yang selalu ada di bayangan kami, dan itu juga memotivasi kami untuk selalu akhirnya melakukan hal yang lain gitu, memproduksi sesuatu yang berbeda lagi, membuat inovasi yang meningkatkan lagi value-nya, sehingga value-nya kita terus akan meningkat. Kalau ditanyain kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan Haluan Bali, kebetulan kalau Haluan Bali itu memiliki komunitas namanya warga Halu gitu. Jadi Haluan Bali kita punya komunitas si warga Halu ini, dan warga Halu ini adalah customer kami yang kami sebut yang memiliki KTP-nya dari kami. Jadi warga Halu ini juga punya KTP nih. KTP ini itu disebut sebenarnya member card. Cuman kami kasihnya bentuknya KTP, bener-bener kayak KTP. Jadi ketika kita ngasih, kita selalu bilang bahwa selamat ya udah menjadi warga negara baru gitu lah. Jadi gimmick-gimmick yang sebenarnya receh banget. Tapi orang Indonesia tuh warga 62 tuh emang doyan banget sama yang receh-receh gitu. Jadi itu tadi dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang Haluan Bali yang melibatkan warga Halu secara nggak langsung, seperti misalnya kita ada sayembara Halu gitu untuk mencari orang-orang desain grafis atau ilustrator yang bisa menggambar. Itu juga salah satu kegiatan yang kami lakukan hanya untuk menjaga engagement antara kami dari Haluan Bali dengan customer kami. Nah, itu hanya salah satunya, dan sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk tetap mempertahankan Haluan Bali selalu eksis gitu. Itu sih. Wah, keren banget untuk Batik Sakera dan Haluan Bali, bagaimana tetap meningkatkan sebuah inovasi dan kreasi, terlebih zaman sekarang juga semakin lama digitalisasi semakin berkembang, bagaimana kita juga mulai untuk berubah dari keadaan yang dari dulu dengan sekarang, pastinya tentu akan mengalami sebuah perubahan-perubahan. Namun tidak mengurangi makna dan value dari bisnis itu sendiri. Bahkan memang Haluan Bali dan Batik Sakera juga tidak cuma untuk meningkatkan dari segi usahanya saja, namun dari segi menggait dan merangkul para komunitas lain, bahkan juga merangkul para customer untuk lebih dekat dengan bisnis kita masing-masing. Jadi kita ada keberlanjutan dan juga ada bentuk ikatan yang akan kita rasakan dan kita bangun semakin dalam, sehingga produknya kita akan lebih jelas, lebih dikenal, lebih luas lagi seperti itu. Nah, listeners, untuk beberapa hal yang akan disampaikan Batik Sakera dan Haluan Bali nanti akan dijelaskan dan ditanyakan oleh saudara kami. Silakan Tata. Sekarang kita mau beralih sedikit nih. Kita pengen tanya, what is women empowerment in women entrepreneurship? Oke, jadi di sini Tata sendiri mau ngasih 2 pertanyaan buat kakak-kakak yang ada di sini. How important is women empowerment in women entrepreneurships and why is it important? Yang kedua,
what is the role of women empowerment and women entrepreneurships in the tourism industry? Oke, boleh dari Kak Suci dulu nih yang jawab. Oke, pertanyaan pertama ya. Nanti pertanyaan diulangi lagi nggak apa-apa ya, Kak? Oke. Jadi woman empowerment itu bagi saya sendiri ya, dari pemahaman saya, woman empowerment itu bagaimana kita memberdayakan potensi seseorang, yaitu ya di sekitar kita, untuk mereka lebih berdaya lagi, lebih produktif lagi, lebih bisa berkreasi lagi, atau potensinya bisa lebih dioptimalkan lagi sehingga dia bisa lebih sukses lagi gitu ya. Itu untuk woman empowerment gitu. Nah, jadi sebenarnya dia sudah punya bakat atau sudah punya keahlian, cuman kita membantu mereka eh, untuk lebih produktif gitu ya, untuk lebih mungkin ayo gali lagi atau mungkin diperdalam lagi ke bakatnya atau keahliannya sehingga dia bisa lebih mendapatkan kesuksesan yang dia inginkan gitu. Jadi memberdayakan ya, bukan memanfaatkan, tapi memberdayakan, memberikan sesuatu yang lebih, membuat dia menjadi lebih bermanfaat juga untuk dirinya, keluarganya, mungkin orang di sekitar dia juga, gitu. Jadi woman empowerment sama apa tadi Kak? Sorry. Sama woman entrepreneurship, Kak. Woman entrepreneurship ya wanita yang berkarya, yang menghasilkan, yang berpenghasilan lah ya, yang berpenghasilan, mempunyai nilai ekonomi yang cukup yang dia inginkan gitu ya. Woman entrepreneurship itu ya wanita yang mempunyai impian, wanita yang mempunyai karya, wanita yang produktif, wanita yang bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk suaminya juga di rumah gitu. Dan ya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih tapi tidak meninggalkan yang seharusnya sudah dia lakukan gitu, tugas utamanya gitu. Menurut saya sih seperti itu. Bukan ya, mungkin sebagian orang yang wanita yang kaya, yang berpenghasilan, yang gini-gini, ya itu ya bonus lah menurut saya dari apa yang dia lakukan gitu. Dari nilai ekonomi yang dia lakukan di bisnisnya gitu. Jadi menurut saya woman entrepreneurship itu adalah wanita yang berkarya, yang mempunyai impian, yang dia teguh dan dia konsisten, persisten juga untuk mencapai apa yang dia impikan gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Suci atas jawabannya. Boleh nih kita kayaknya beralih dulu ya ke Kak Devri nih. Boleh jawab pertanyaan kedua. What is the role of women empowerment and women entrepreneurship in the tourism industry? Boleh nih Kak jawab. Silakan. Oke, buat saya sih sebenarnya tentunya kalau kita ngomongin woman entrepreneurship ya berarti yang megang kendali adalah perempuan ya. Untuk di dalam dunia industri tourism sendiri, contohnya kalau di Haluan Bali memang tidak bersentuhan langsung dengan dunia tourism sebenarnya. Hanya kami memang ikut berkolaborasi dengan dunia tourism. Contohnya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari, kalau di Bali sendiri ya, suka banyak kan kedatangan tamu-tamu dari luar gitu ya. Kemudian kami diberikan kesempatan untuk mejeng atau pameran di eventnya orang tersebut, itu juga salah satu sebenarnya untuk meningkatkan tourism di tourism industry. Namun memang kami tidak sangat bersentuhan dengan industri tourismnya tersendiri. Kalau what is the role of woman empowerment-nya, apa ya? Ya perempuan tentunya sama seperti jawaban Bu Suci tadi, kita memiliki punya kemampuan lebih memang yang tidak bisa dimiliki oleh para pria. Namun kami juga punya kelemahan yang tidak dimiliki oleh perempuan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang sih buat saya lebih kepada perempuan itu sama sejajarnya dengan laki-laki, itu aja sih lebih ke sana. Kalau role-nya ya perempuan mungkin punya
taste rasa keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, oleh pria itu mungkin yang harus ditekankan. Karena contoh Ibu Suci aja sambil podcast begini aja sambil menyusui bayinya. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh bapak-bapak kan? Nggak mungkin bapak-bapak lagi podcast menyusui ibunya, menyusui anaknya gitu kan, nggak memungkinkan. Jadi buat saya hal yang paling mendasar adalah ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, kembali dia ketika menjadi seorang ibu, kodratnya menjadi seorang ibu rumah tangga atau seorang wanita, ya dia tetap menjadi seorang wanita dan ibu rumah tangga, tidak bisa menggantikan posisinya seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dibilang role woman empowerment-nya sih, saya lebih kepada bahwa perempuan mempunyai rasa keibuan, kewanitaan lebih sensitif aja dibandingin pria, itu sih. Dan itu kadang-kadang sangat diuntungkan oleh beberapa kegiatan dari entrepreneurship, woman entrepreneurship gitu. Jadi kayak misalnya di kami Haluan Bali, kami butuh touchment perempuan karena gambarnya itu butuh sentuhan karya perempuannya ada di situ. Nah, itu kami butuhkan sekali karena kebetulan memang karyawan saya juga semuanya perempuan gitu. Tapi ada juga sisi laki-lakinya, untuk menjahit. Nah, kalau menjahit laki-laki itu lebih kuat soalnya dengan megang kayaknya lebih tarik dan segala rupa gitu. Jadi, well, saat ini sih akhirul kata ya benar, perempuan dan laki-laki sih seharusnya sudah bisa sejajar gitu. Oke Kak Devi, terima kasih atas jawabannya. Kepada Kak Suci juga terima kasih. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang women empowerment. Nah, di dalam satu usaha itu pasti ada aja ya. Ya perempuan tuh pasti ada aja gitu yang dilibatkan, dan laki-laki pun ada aja yang dilibatkan. Nah, di sektor swasta ini sebenarnya cukup memberikan banyak opportunities untuk perempuan lokal berdaya di tempat tinggalnya. Mereka bisa mendapatkan income lebih atau tambahan dari usaha-usaha seperti Batik Sakera dan juga Haluan Bali. Nah, saya pengen nanya nih Kak, dampak apa yang udah terlihat di sektor-sektor perempuan ini, di daerah usaha ini, dan sejauh apa selain itu, dari terbentuknya brand Batik Sakera dan Haluan Bali, apa harapan yang kira-kira sudah tercapai? Boleh nih dari Kak Devi dulu terlebih dahulu. Oke. Jadi yang pertama mendapatkan tambahan perempuan, dampaknya apa ya untuk perempuan ya kalau untuk Haluan Bali ya. Oke. Sangat amat penting seperti tadi saya juga udah sampaikan bahwa kalau di Haluan Bali ini kebetulan semuanya perempuan gitu. Dari mulai kita punya collaboration dengan digital printingnya, kebetulan saya nggak punya mesin digital printing, jadi kami memang harus berkolaborasi dengan pihak ketiga. Dan itu juga perempuan gitu. Tukang jahit saya juga perempuan saat ini. Meskipun harapan saya dapat yang laki-laki gitu ya, karena tadi saya bilang laki-laki tuh jahitannya lebih rapi soalnya dibanding perempuan gitu. Kayak perempuan tuh kayaknya asal cepet aja jadi gitu kan, biar cuannya dapat gitu. Nah, jadi kalau buat kami di Haluan Bali sendiri tentu dampak terbesar adalah bahwa kami sangat melibatkan perempuan. Tapi kami perempuannya juga yang deket-deket daerah kami, jadi nggak jauh-jauh sekali gitu. Jadi kami mencoba melibatkan terlebih dahulu ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini, bahkan anak-anak muda yang masih SMK, yang belum selesai kuliahnya dan dia kuliah malam. Nah itu kami tampung lah di sini beberapa. Ada 2-3 orang dari kami yang karyawannya itu masih tetap kuliah tapi siang pagi hingga sorenya kerja di kami. Dan semuanya perempuan. Entah kenapa sih ya, mungkin karena sayanya juga perempuan kali ya. Nggak ngerti juga, tapi kebetulan setiap saya ada lowongan pekerjaan, yang datang itu pasti perempuan. Jadi akhirnya Haluan Bali itu identiknya dengan perempuan, dan akhirul kata juga gambarnya itu lebih ke perempuan gitu loh. Gambar-gambar yang kita buat, terus warna, mungkin juga dari segi warna kali ya. Warna-warna yang Haluan Bali produksi juga itu sangat perempuan banget, yang warna-warna bold color gitu, pop art gitu. Jadi akhirnya ya perempuan sangat ada di sini, dan 90% semuanya adalah perempuan, dan itu yang kami berikan kepada mereka. Apa aja yang bisa kami berikan selain untuk tambahan uang, tentunya mereka bisa untuk kuliah. Kalau ini yang jelas pasti di tempat kami adalah kuliah. Kami di Haluan Bali adalah sebagai jaminan mereka untuk tetap bisa untuk tetap kuliah karyawan. Jadi untuk menjadi kuliah ngambil kelas malam itu mereka harus menjadi staf karyawan, dan kami adalah jaminannya mereka. Dan itu sebenarnya salah satu yang sudah kami
lakukan sehingga saat ini gitu sih. Terus kalau misalnya terbentuknya Luan Bali harapan yang udah tercapai, wow. Tadinya kita cuma iseng-iseng doang sih sejujurnya, tapi ternyata menjadi sebuah bisnis yang lumayan sakit kepala dan harapan yang tercapai sih mengejar itu kami tetap terus mengoptimalkan yang terbaik setiap saatnya, tidak cepat puas hati karena buat kami, buat saya secara pribadi setiap bangun pagi saya selalu bilang bahwa ini bisnis baru, ini bisnis baru. Jadi saya berusaha untuk selalu mengkosongkan gelas agar saya terus bisa mendapatkan sesuatu yang baru, nggak merasa bahwa oh saya udah 3 tahun, saya udah 4 tahun, nggak, saya nggak merasa seperti itu. Setiap pagi saya merasa bahwa saya punya bisnis baru, jadi itu akan selalu saya treat dengan baik. Harapan yang sudah saya tercapai mungkin setiap saatnya sudah alhamdulillah one by one tercapai lewat peningkatan value yang saya katakan dari awal bahwa kami setiap tahun selalu meningkatkan value, selalu menambah value dari Haluan Bali. Dari situ saja sudah terlihat bahwa harapan kami sebenarnya satu persatu sudah bisa terkabulkan sama Gusti Allah. Hanya yang pasti saya tidak mau merasa puas hati. Jadi saya selalu bilang bahwa setiap pagi saya merasa seperti punya bisnis baru agar saya tetap semangat, tetap bisa maintenance positive vibes yang ada di dalam diri saya. Gitu. Thank you. Oke, makasih Kak Devi. Wah, dari haluan Bali kayak kita belajar nih. Dari perempuan untuk perempuan ya, kayak kurang lebihnya. Oke, kita lanjut aja kali ya ke Kak Suci. Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk dampak batik sakera itu sendiri, kebetulan kalau di batik sakera kan bekerja samanya dengan para pengrajin. Nah, pengrajin batik tulis ini tidak hanya perempuan, ada juga yang pria, bahkan pria yang mengerjakan batik itu ada yang halusan itu, bahkan ada yang ngerjainnya halusan kan, batik halusannya gitu. Jadi di sini ada pria, memang ada wanita. Kalau untuk yang bekerja bersama batik sakera memang ada perempuan, ada wanita juga. Gitu. Seperti tim media kita mostly laki-laki, ya, perempuan. Nah, dampaknya batik sakera ini jika sustain terus akan banyak pengrajin yang ter terempower terempower dengan adanya batik sakera karena mereka akan terus produksi dan mereka akan terus semangat melakukan membatik dengan batik tulis itu sendiri gitu. Dan akan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang pakai batik tulis dan mengajak mereka untuk yuk kembali pakai batik tulis mungkin gitu ya dengan ya harga yang affordable lah untuk mereka pakai di acara meeting, di acara-acara penting gitu lah. Batik sakera hadir untuk itu. Itu dampaknya batik sakera. Jadi kalau batik sakera sustain, bisnisnya terus berkembang, maka akan banyak pengrajin yang meningkat perekonomiannya, yang terus berkembang atau berdaya produktivitas membatiknya gitu ya. Dan akan banyak orang yang memakai batik tulis yang tidak diragukan lagi, proses pembuatannya itu dijamin insya Allah asli. Kita memegang keaslian proses dari batik itu sendiri. Itu ya dampak dari hadirnya batik sakera jika batik sakera terus sustain dan berkembang. Apa harapan dan impian yang ingin dicapai? Pastinya peningkatan sales itu sendiri ya. Semakin banyak penetrasi pasar batik sakera di mana-mana, semakin dikenal, penjualannya semakin bagus, maka akan semakin banyak pengrajin batik tulis yang terberdayakan. Perekonomiannya semakin baik mungkin ya. Terus mereka mendapatkan order, terus mereka produktif gitu ya, produktivitasnya meningkat gitu ya. Akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memakai batik tulis dan percaya kepada batik sakera bahwa batik sakera ini produknya pasti tulis gitu. Dan bekerja sama dengan banyak pengrajin. Ya harapannya bisa sekian banyak orang, mungkin kalau kita target dalam 1 tahun ini nggak banyak-banyak lah, 50 orang pengrajin terberdayakan, terempower, bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka terus membatik. Kalau kita sudah punya 10 toko, masing toko mungkin
100 baju per bulannya, mungkin sudah bisa 1.000 orang nih yang menikmati per bulan, 1.000 lagi, 1.000 lagi, 1.000 lagi. Harapannya sih di situ impiannya. Impiannya lagi ya kita bisa mengenalkan budaya batik itu sendiri, menceritakan dengan batik itu sendiri di level internasional dengan gaya batik yang berbeda tapi dengan nuansa yang tradisional kayak gitu. Ini masih keinginan-keinginan yang ingin dicapai ke depannya gitu. Entah kapan, yang penting kita prepare dan keep in touch with the dream. Keep in touch with the dream. Gitu ya. Itu sih dari kami dari Batik Sakera, Kak. Oke, makasih nih kakak-kakak udah sharing harapan yang udah tercapai dan kira-kira harapan juga yang ingin nantinya akan dicapai. Dari sini tuh kita juga belajar ya bahwa kita tuh belum boleh puas dulu dengan hasil yang kita udah dapetin, tapi kita harus terus kayak, oh kita bisa lebih dari sekarang, kita bisa buat mendapatkan apa yang sebenarnya belum kita dapetin, kayak misalnya kita go internasional, itu kan belum 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 kita dapetin sekarang ya, tapi mungkin nanti kita bisa dapetin itu. Nah, untuk boleh nih dari Batik Sakera dulu, sebagai suatu usaha, apakah sudah memiliki legalitas dari pemerintah seperti terdaftar di NPWP, surat izin usaha perdagangan, atau kira-kira mau nanti milikin apa gitu? Boleh nih dari Kak Suci terlebih dahulu. Oke. Sejak Batik Sakera sudah saya canangkan, oh ya oke, brand bisnis saya Batik Sakera. Di situ saya bikin sketsa logo, bikin nama, dan di situ saya minta rekan saya untuk bikin desain logo. Setelah logo keluar, saya senang dengan hasil logonya, langsung saya hakikan. Jadi haki dulu, tahun 2016 lalu dihakikan. Setelah dihakikan, waktu itu saya bikin CV dulu. Setelah bikin CV, tapi CV-nya nggak berjalan ya, sekarang sudah bikin PT kita. Ada PT Sakera International Group yang menaungi pergerakan bisnis batik Sakera. Dan alhamdulillah sudah bekerja sama dengan beberapa pihak atas nama perusahaan, tidak lagi atas nama pribadi. Itu sih, Kak. Rekening juga sudah atas nama perusahaan. Pastinya kalau sudah rekening ya NPWP, NIB, dan lain-lainnya itu sudah kita jalani. Gitu. Oke, Kak Suci, terima kasih. Berarti untuk legalitas dari pemerintah udah aman lah ya, Kak. Nah, boleh nih dari Kak Devri, udah punya legalitas belum nih dari pemerintah? Sama dengan ceritanya Bu Suci. Sudah juga. Jadi ketika saya bikin brand itu, yang pertama kali dilakukan adalah haki dulu memang. Itu udah paling benar sih. Biar memastikan bahwa itu tidak dimiliki oleh orang. Karena waktu itu kami juga pasang haki aja sempat, karena lama ya prosesnya, jadi sempat rejection di tahun lalu, 2002 tahun lalu. Kemudian tahun depannya, tahun berikutnya kita langsung pakai lagi dengan nama sama, cuma penulisannya yang berbeda, dan sekarang masih on proses, itu aja masih on proses lah. Tapi itu pemerintah. Tapi ya well ya kita lalui aja udah sama-sama. Tapi kita sudah punya NPWP, NIB, jadi PT juga kami juga sudah gitu. Jadi ya sudah sih. Oke, makasih Kak Devri. Berarti udah aman juga lah ya kalau soal legalitas dari pemerintah. Nah, selain itu, boleh nih kita balik lagi kayaknya ya, Kak Suci. Sebagai bagian dari pelaku ekonomi kreatif, ada nggak nih Kak, baik unsur-unsur dari bisnis kakak yang sejalan dengan pariwisata nih Kak? Boleh diceritain dulu nih kayaknya. Pasti ini sangat erat sekali dengan pariwisata ya, batik tulis. Dan dengan pariwisata ya, kearifan lokal, daerah, terus budaya, ya ini berhubungan dengan Kementerian Kebudayaan juga, Kementerian Pariwisata juga, ya Kemenparekraf yang di situ tugas-tugasnya untuk meningkatkan kearifan lokal daerah, meningkatkan perekonomian daerah gitu. Dan kita bekerja di situ gitu. Kita bekerja di industri kearifan lokal yaitu batik tulis, melestarikan batik tulis budaya, memberdayakan pengrajin batik tulis itu
meningkatkan perekonomian daerah melalui batik dan menjaga kearifan lokal budaya juga melalui batik itu. Jadi sangat erat sekali dengan pariwisata. Dan ya saya senang melakukan itu. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, berarti dari Batik Sakera itu lebih ke arah cultural tourism ya kayaknya ya. Wisata budaya. Nah, kalau Kak Devri gimana nih Kak Devri? Ada unsur-unsur pariwisatanya kah? Iya, sama sih sebenarnya karena culture tourism pasti yang kita angkat pertama kali ya, karena kita dari Indonesia yang harus diangkat adalah ya karya Indonesianya tersendiri. Kalau tadi di batik menggambar dengan caranya batik, kalau kami digambar tentunya dengan unsur Indonesia, hanya medianya yang berbeda saja. Namun yang kami lakukan lebih yaitu ya dengan kami menambahkan value tadi untuk bekerja sama dengan aplikasi augmented reality, di mana ketika kita scan produk tersebut, misalnya gambar GWK gitu ya, gambar GWK nanti akan keluar video tentang bagaimana GWK itu muncul, bagaimana dia itu ada isinya apa aja sih. Bahkan kedepannya sih kepengennya bisa bekerja sama dengan Kementerian Parekraf ini adalah bahwa sampai bisa beli tiket lewat baju yang sudah bisa di-scan gitu. Dan itu sangat erat sekali sebenarnya dengan pariwisata, karena pariwisata ujung-ujungnya adalah tempat wisata kan. Nah, kami tuh bisa membuat pakaian di mana pakaian tersebut di-scan, nanti ketika itu di-scan langsung menceritakan tentang tempat pariwisata itu, kemudian ketika dia pengen datang ke tempat itu, beli tiket bisa lewat baju aja. Nah, itu yang sebenarnya sedang kami lakukan hingga saat ini. Cuman memang belum tersentuh oleh Kemenparekraf, tapi sudah kami lakukan. Oke, makasih Kak Devri. Berarti kurang lebih sama ya tentang pariwisata budaya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit ya tentang women empowerment, women entrepreneurship. Kita juga udah ngebahas sedikit nih tentang skill-skill apa sih yang jadi mimpi dari Batik Sakera dan juga haluan batik. Kita juga udah ngebahas tentang legalitas dari pemerintah. Sekarang kayaknya kita boleh nih lanjut lagi ke Kak Yuniar. Ada nggak ya? Kak Tata, makasih Oke. atas waktunya. Oke, untuk pertanyaan dari saya, mungkin dari Batik Sagara dulu, dari Kak Suci. Apakah Batik Sagara sudah punya program yang bentuknya seperti workshop, room tour, atau home industry? Seperti itu, Kak. Mungkin dari Kak Suci dulu. Oke. Nah, kalau untuk tempat pelatihan, karena di sini saya produksinya bekerja sama dengan pengrajin batik, memang kita punya impian ya, one village, one production house Batik Sakera, one village, one production house Batik Sakera. Jadi di setiap desa yang berpotensi mempunyai penghasilan batik tulis, kita punya production house di sana dan bekerja sama dengan pengrajin di sekitar gitu. Itu apa ya? Impiannya tuh seperti itu. Saat ini masih belum, jadi kita masih memberdayakan pengrajin, mereka juga masih senang bekerja di rumahnya masing-masing gitu. Dan untuk one house, one production house Batik Sakera, one village, one production house Batik Sakera memang masih belum terrealisasi karena itu high cost ya. Dan sedangkan kita, saya menjalankan bisnis ini dengan dana seadanya yang saya mulai dari Rp150.000 dari tahun 2016 tanpa pembiayaan perbankan, pembiayaan pinjaman modal dan lain sebagainya, itu berkembang sampai saat ini ya dengan pendapatan yang ada gitu. Kita tidak minta pinjaman kemana-mana ke perbankan ataupun ke personal, ya kita bergulir dari laba untuk mengembangkan bisnis itu sendiri gitu. Saat ini memang belum ada, tapi saya memberikan workshop pelatihan entrepreneurship kewirausahaan di kampus-kampus, seperti saya diundang di BINUS, Bina Nusantara sebagai dosen tamu, di Telkom University, di perusahaan-perusahaan juga sebagai konsultan untuk mengimplementasikan mindset entrepreneurship kepada karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Itu sih di entrepreneurship-nya, bukan di perbatikannya gitu. Ternyata sudah banyak kayak workshop-workshop tentang entrepreneurship juga, kayak seminar-seminar gitu kan, Kak, lebih tepatnya ya. Mungkin untuk ke Kak Devi dari Haluan Bali, apakah Haluan Bali sudah punya program yang bentuknya seperti workshop juga atau room tour home industry? Ya, kalau
kita punya memang, tapi bukan menjadi untuk sebagai pariwisata gitu ya. Kan ada tuh ya yang kayak gitu-gitu ya, mesti jadi salah satu media tempat pariwisata gitu. Kami memang tidak punya itu, tapi kami sering melakukan workshop, seminar, atau boleh datang ke tempat workshop kami untuk melihat proses pembuatan dari mulai nol, dari mulai kita ngegambar, bagaimana kita jadiin kancing bahkan, karena semua itu kita bentuknya kreatif, yaitu handmade gitu loh. Jadi itu semua bisa dilihat gitu. Jadi ada semuanya di tempat workshop kami. Itu sih. Wah, baik. Terima kasih Kak Devi. Mungkin balik lagi ke Kak Suci. Nah, apakah ada workshop yang mungkin mengenalkan teknik-teknik membuat produk mereka kepada turis yang berwisata ke Indonesia? Kalau workshop untuk perbatikan itu sendiri, kita memang belum ada ya. Tapi di rumah ini ya adalah display-display batik yang nuansa ukiran-ukiran gitu ya. Jadi kalau ada yang ke sini ya biasa ada yang dari Malaysia datang ke rumah nanya siapa sih batik Sakera itu gitu nanya. Terus ya kita jelaskan juga perbedaan batik itu sendiri itu yang seperti apa. Terus ya sempat dari UKM Indonesia juga datang ke sini dan pernah akan mau didatangi dari WhatsApp Indonesia dari luar negeri ya. Ada 20 orang yang rencana mau datang manajemen WhatsApp Indonesia itu orang-orang asing ya dari Amerika, dari mana gitu. Tapi udah saya siapkan belum tidak jadi datang gitu. Di situ saya mau memberikan pelatihan atau informasi tentang bagaimana memproduksi batik tulis dan batik cap itu sendiri itu seperti apa perbedaannya batik tulis dan batik cap itu seperti apa prosesnya dan yang membedakan dengan yang disebut printing ya bukan batik saya bukan batik tapi tekstil bermotif. Nah, tekstil bermotif. Jadi kalau ada batik kalau ada baju atau kain yang dia motifnya seperti batik tapi tidak melalui proses yang saya sebutkan tadi, kita sebutnya tekstil bermotif ya, bukan batik printing, no. Don't sebut batik, tapi motif tekstil bermotif itu aja. Oke Kak, terima kasih Kak Suci. Wah mungkin aku baru tahu juga ya Kak ya. Oke lanjut ke Kak Devi. Sama pertanyaannya, apakah ada workshop yang mungkin mengenalkan teknik-teknik membuat produk yang wisata ke Indonesia? Ya. Kalau teknik-tekniknya sih kita biasanya sih nggak terlalu yang mendasar seperti untuk gambar ya, karena kalau gambar itu kan keahlian seseorang ya, nggak ada tekniknya sih buat saya itu sih ya, karena itu setiap orang punya cara menggambarnya masing-masing yang berbeda-beda, tidak ada bagus dan jelek kalau gambar gitu. Cuman kalau ada yang datang ke kami, ya kami memperlihatkan gambar-gambar yang kami punya, kemudian tempat penjahitnya di mana, pola patrunnya bagaimana. Cuman mereka paling senang kalau karena rata-rata apa yang kami buat itu ketika di print gitu ada sentuhan-sentuhan craftnya. Jadi kami itu ada sistem membatiknya juga. Kalau di Bali itu Prade namanya. Gitu. Kami menggunakan tinta emas untuk memprade corak-corak kami. Enggak semuanya memang karena itu takes time membuat waktu lebih lama. Hanya itu yang biasanya kita tampilkan. Jadi kalau nggak pembuatan cara menggambar baju yang sudah jadi, yang udah ada gambarnya kita print, kemudian kita tambahkan seni artnya yaitu di Prade, digambar di atas baju, atau kita membuat kancing karena kancingnya pun kita memproduksi sendiri. Jadi kancingnya itu nanti akan sama dengan bajunya, gambarnya. Nah itu menggunakan teknik resin sehingga itu yang membuat orang juga tertarik untuk gimana cara bikinnya si kancing sih gitu. Itu sih salah satunya. Oke Kak, terima kasih. Nah, setahu saya itu kan dari setiap daerah itu kan pasti ada ciri khas dari batik itu sendiri. Nah, mungkin dari haluan Bali dulu dari Kak Devi. Dari produk yang dihasilkan oleh haluan Bali, apakah ada ciri khas daerah yang dapat mengenalkan produknya ke pelanggan atau wisatawan? Kalau haluan Bali sendiri prinsipnya memang dari awal kami tidak notabene harus Bali gitu. Jadi memang kayak yang kami perkenalkan adalah pop artnya Indonesia dengan gambar lain gitu. Jadi gambar-gambar kayak misalnya gambar Borobudur atau GWK itu kita gambar dengan seni tangan yang berbeda yang menggunakan warna-warna cerah pop art.
warna-warna yang rusak mata, saya bilang gitu. Jadi kalau ciri khas untuk daerah, misalnya Bali, ya enggak jawabannya. Tapi kami ada bikin yang seperti Barong, seperti GWK, itu kami buat juga untuk sebagai wisatanya lah yang di Bali itu apa sih yang kami angkat. Tapi overall kami menggambar Indonesia secara keseluruhan. Jadi nggak ada identitas untuk satu daerah saja, tapi kita seluruh identitas. Hanya value yang saya punya adalah ya warna pop art Nusantara Indonesia itu yang mungkin saat ini orang kalau ngegambar Indonesia karakternya adalah kartun atau karakter yang abstrak gitu. Kalau kami tidak, kami memang membuat dengan pop art banget. Jadi colornya bold banget. Gitu sih. Oke, Kak Devi, terima kasih. Mungkin ke Kak Suci lagi, sama pertanyaannya seperti Kak Devi, melalui semua produk yang dihasilkan oleh Batik Sakera, apa ada ciri khas daerah yang dapat mengenalkan produknya ke pelanggan? Iya, kalau batik Sakera itu sendiri kan dimulai dari ini ya, dari keinginan untuk melestarikan budaya dari batik Madura itu sendiri. Batiknya kan saat ini dari Madura, jadi kita ingin mengoptimalkan potensi daerah dari Madura itu sendiri, dari batik Madura itu sendiri, sehingga batik Madura lebih dikenal dan lebih luas lagi pendistribusiannya gitu ya. Kita juga apa ya, kalau batik Madura itu memang lebih cerah, lebih berani ya, warnanya lebih berani, merahnya dalam satu kain itu bisa ketemu warna merah bersama hijau bersama biru gitu. Jadi memang warnanya yang berani dan coraknya itu juga yang sangat berani juga gitu. Kita nggak punya warna lembut di batik Sakera itu sendiri gitu. Warnanya tegas, merahnya yang merah gitu. Jadi nggak ada yang merah muda itu apa, itu nggak ada sebenarnya kalau Madura itu sendiri gitu. Nah, jadi dari warna yang tegas, warna yang terang, lalu motifnya yang juga full ya, dia full motif gitu. Jadi sama seperti dari batik lasem. Nah, kalau batik lasem itu memang padat-padat juga full motifnya gitu. Cuman kita masih punya perbedaan karakteristik dan batik Sakera mulai ya. Saya bilang tidak hanya Madura. Kita mulai dari Madura, kita optimalkan dulu potensi dari daerah Madura, kita bisa nge-grab berapa pengrajin nih bisa bekerja sama dengan Batik Sakera, harapannya bisa 1.000, 2.000, 3.000 pengrajin di daerah Madura bisa bekerja sama dengan Batik Sakera untuk memproduksi, baru kita beralih ke daerah lain yang mempunyai potensi batik gitu. Terima kasih Kak Suci, semoga terlaksana ya Kak untuk ke daerah-daerah selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pandangan mengenai sustainable tourism dari segi entrepreneurship. Mungkin dari Kak Devi dulu. Kalau pandangan mengenai sustainable tourism itu kan berarti strateginya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan ya untuk di kewirausahaan. Kalau yang kami lakukan adalah yang seperti di awal juga sih dibilang bahwa kami memberdayakan perempuan itu juga untuk berkelanjutan agar mereka tetap bisa memberikan nafkah lebih di dalam keluarga. Itu yang sampai detik ini masih kami lakukan. Untuk dari segi pendidikannya juga yang kami lanjutkan untuk selalu berlangsung berkelanjutan itu adalah ya anak-anak yang masih SMP ini tetap akan melanjutkan pendidikannya di sekolah lebih tinggi, D3, S1, bahkan kalau bisa lebih dari itu. Jadi itu sih saat ini yang masih kami lakukan. Kalau dari segi itu dari segi tourism, dari segi ketenaga kerjaannya untuk ada keberlanjutan. Tapi kalau dari segi produk kami, tentunya kami benar-benar di industri. Jadi semuanya kami akan buat fashion itu hanya dikenal hanya sekedar pakaian, tapi juga ada berkesinambungan dengan digital. Sehingga karena yang kita lihat dan kita sadari bahwa semakin ke sini semua itu berhubungan dengan digital. Digital ini berhubungan erat juga tentunya dengan turisme dan keberlanjutan dari digital ini saya yakin kedepannya akan lebih besar lagi. Cuman sustainable yang kami lakukan, kami menggunakan bahan-bahan, jadi kami menggunakan kain katun organik, viskos organik. Kenapa? Untuk mengurangi limbah air yang terbuang ketika proses printing.
Itu satu. Yang kedua, kami bisa didaur ulang. Jadi pakaian kami bisa didaur ulang. Ada perusahaan salah satunya di Surabaya yang bisa mendaur ulang produk-produk pakaian yang memiliki bahan organik dan kami bisa melakukannya. Kami tidak bisa mendaur ulang, tapi produk kami bisa didaur ulang. Kemudian yang ketiga, kami mengurangi atau increase dari limbah kain yang tidak terpakai dengan menjadikan kain-kain tersebut barang-barang pelengkap seperti pita, kalau kemarin ada masker, ada pita, ada tas kecil, sehingga hasil dari sisa kain yang sudah dijadikan pakaian itu yang terbuang hanya sangat sedikit, sangat minimalis. Dan itu yang kami lakukan sebagai bukti bahwa kami sangat sustain, sangat care, sangat peduli dengan keadaan lingkungan di muka bumi kami itu, sehingga berharapnya adalah dengan fashion tetap ada sustainable ke depannya gitu. Kak, terima kasih Kak Devri. Oke, Kak Suci, pertanyaannya sama. Pandangan Kakak mengenai sustainable tourism dari segi entrepreneurship. Sustainable tourism dari segi entrepreneurship. Sustainable tourism di sini, kalau dari saya, sustainability dari tourism itu sendiri ya kita konsisten dan tetap fokus di produksi batik tulis itu sendiri. Itu bisa menjadi keberlangsungan untuk kearifan lokal daerah yang mempertahankan dan mempertahankan budaya gitu ya, dan untuk meningkatkan produktivitas dari ekonomi daerah melalui batik itu sendiri. Nah, ada konsentrasi untuk sustainability lingkungan dari limbah batik memang masih belum kami lakukan karena untuk mengurangi emisi karbon dari produksi limbah batik itu sendiri cukup membutuhkan PR dan dana yang cukup besar, dan juga di produksi batik di daerah saya itu memang di rumah-rumah gitu. Jadi emisinya ya karbonnya ya di rumah-rumah itu sendiri. Jadi bukan pengrajin ngumpul terus produksi bareng-bareng gitu, enggak gitu. Jadi mereka itu maunya ngerjain di rumah, ada waktu luang mereka ngebatik gitu. Karena pekerjaannya mereka bukan hanya membatik, tapi juga pergi ke sawah. Mereka juga petani, ada juga berdagang gitu. Untuk mengisi luang sambil membatik gitu. Nah, untuk memecahkan masalah sustainability environment dari limbah membatik itu sendiri masih PR karena memang budaya mereka membatik masih di rumah-rumah gitu. Dan limbah itu ya di rumah-rumah itu sendiri juga gitu, ya teman-teman. Harapannya dengan One Village One Production House Batik Sakera bisa mengurangi emisi dari karbon negatif yang dihasilkan dari limbah produksi batik dari tekstil itu sendiri, dan limbah dari malan, melilin malan panas itu sendiri. Gitu sih teman-teman. Kita terus berupaya tetap fokus untuk berkembang dan tetap sustain gitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Suci dan Kak Devi. Memang pentingnya limbah itu diolah secara benar juga. Kalau enggak, pastinya juga berbahaya untuk lingkungan juga. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pandangan tentang pemberdayaan dalam program Kemenparekraf, seperti program Kemenparekraf dalam fokus utama pemberdayaan, yaitu perempuan dan difabel. Mungkin dari Kak Suci dulu. Program pemberdayaan dari Kemenparekraf dari perempuan dan difabel ya, kita pertama agar para wanita dan difabel itu produktif, pastinya harus diberikan ilmu tambahan ya, skill, atau mereka biar bisa produktif gitu. Mereka harus bisa memberdayakan dirinya sendiri, harus bisa produktif dengan skill yang diberikan oleh Kemenparekraf. Entah apa itu, agar mereka bisa produktif dan bisa berkarya itu di dalam bidang apa, sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Jadi dibekali dengan keahlian itu dia berkarya, dan karyanya itu bisa menghasilkan hasil ekonomi untuk dirinya, keluarganya, dan mungkin orang di sekitarnya gitu. Ya tugasnya ya harus diberikan keahlian tambahan gitu,
sesuai dengan keinginannya. Dia ingin apa nih? Mempunyai keahlian apa? Mungkin menjahit, mungkin dia dikasih ilmu tambahan bagaimana menjahit yang baik dan benar gitu. Dan disambungkan dengan pengusaha-pengusaha yang bekerja atau yang fokus di bidang yang membutuhkan mereka gitu. Ini loh di sini ada difabel, ada 10 orang, yuk diberdayakan bekerja sama dengan Batik Sakera atau bekerja sama dengan Haluan Bali gitu untuk memproduksi bajunya. Ya, mungkin bisa clustering clustering apa ya, the passion atau clustering the skill dari wanita-wanita itu sendiri atau dari para difabel itu sendiri. Selain clustering the skill, juga clustering the area ya. Di daerah sini ada sekian wanita yang mempunyai keahlian ini. Yuk kita sambungkan bekerja sama dengan perusahaan ini. Di daerah sini punya ada difabel ya, sekian orang yang mempunyai keahlian ini disambungkan dengan siapa. Mungkin itu yang perlu dibantu dari Kemenparekraf untuk para wanita dan para difabel agar mereka lebih terempower dan lebih produktif lagi. Kayak gitu, Kak. Thank you. Oke, Kak Suci. Terima kasih, Kak. Mungkin ke Kak Devi sama pertanyaan pandangan Kakak tentang pemberdayaan dalam program Kemenparekraf, seperti program Kemenparekraf dalam fokus utama pemberdayaan perempuan dan difabel. Ya, sebenarnya tadi jawabannya Bu Suci sudah lengkap sih. Sudah sangat merangkum semuanya karena memang benar kami dari perusahaan tentu tidak akan pernah tahu siapa membutuhkan pekerjaan atau ada perempuan yang membutuhkan skill, difabel mana yang membutuhkan, kami tidak, tentu kita bukan bagiannya untuk mengetahui itu ya. Memang di sini adalah pemerintah khususnya Kemenparekraf jika memiliki program pemberdayaan ini harus di-sharing kepada pelaku industri seperti kami sehingga kami mengetahuinya, sehingga kami tahu kira-kira oke, daerah sini pemberdayaan perempuannya banyak, apa yang harus bisa kita lakukan. Itu bisa jadi saling bekerja sama karena memang kalau kolaborasi itu adalah hal yang paling penting daripada kita datangin sendiri ke bagian kependudukan, kan kayaknya nggak lucu juga gitu ya. Jadi memang dari Kemenparekrafnya harus juga aktif memberikan informasi kepada kami para pelaku industri. Hanya buat ke saya secara pribadi, kalau saya ternyata menilai seorang perempuan di dalam sebuah industri gitu ya, atau dalam sebuah bisnis gitu, karena mungkin saya juga berteman dengan banyak perempuan tentunya, yang paling penting selain skill ya adalah mindset gitu. Jadi kadang-kadang perempuan apalagi ibu rumah tangga kadang-kadang kalau misalnya dikasih pekerjaan satu itu yang terjadi ya rata-rata yang pernah saya alami juga oleh beberapa karyawan di sini yang ibu rumah tangga sekitar adalah mereka yang mindsetnya bahwa kalau kerja itu kan suami yang bertanggung jawab, harus suami yang ngecari nafkah. Itu benar, itu setuju banget gitu. Tapi sekarang saat ini itu juga harus mulai dipikirkan mindsetnya dirubah sedikit bahwa nggak hanya laki-laki saja yang bisa memberikan nafkah, kami juga perempuan juga bisa memberikan nafkah. Nah mindset itu yang harusnya juga dirubah. Jadi selain skill kita juga harus bisa memberikan mindset yang berbeda, pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sih menjalankan usaha dan bisnis. Jangan hanya karena aduh aku punya anak kecil, aduh aku punya anak masih bayi masih balita, itu menghambat seorang perempuan untuk memiliki kontribusi di dalam memiliki kontribusi di dalam rumah tangga, salah satunya memiliki usaha. Jadi mindset itu yang harusnya kita bentuk, kita tularkan kepada teman-teman perempuan atau difabelitas sekalipun gitu ya, bahwa ada hal-hal yang harus kita kesampingkan nih. Jangan hanya melihat bahwa oh yang bertugas mencari rezeki hanya laki-laki saja, oh saya perempuan, aduh ada anak kecil ada segala rupa. Itu coba dikesampingkan karena sebenarnya semua bisa asal mau. Nah ini yang kadang-kadang mindset ini yang harus kita selalu ingatkan kepada teman-teman perempuan lainnya ataupun teman-teman difabel. Cuman ya lagi-lagi buat saya kalau program Kemenparekraf ya harus seperti yang tadi Ibu Suci bilang, harus ada kolaborasi juga dengan pihak Kemenparekraf dengan kami pihak industri gitu. Wah, baik Kak Devri. Terima kasih Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Terakhir nih Kak, dari Kak Devri dulu. Apa harapan Kakak dan teman-teman komunitas entrepreneurship untuk sektor pariwisata Indonesia ke depannya? Harapannya ya, ini harapan untuk saya sendiri di Haluan Bali atau bagaimana nih jadinya? Iya, dari Haluan Bali Kak. Oke.
harapan kami Haluan Bali untuk sektor pariwisata Indonesia ke depannya ya. Oke. Harapannya tentunya dari pemerintah khususnya Kemenparekraf tidak hanya tidak hanya bikin pameran kemudian selesai sampai situ pamerannya, tapi juga ada keberkelanjutan. Contohnya misalnya jika kita ada pameran dari suatu pemerintahan atau misalnya Kemenparekraf, dari Kemenparekraf sering ada pameran gitu ya. Kalau di kami ya, kami sangat sering soalnya mengikuti pameran gitu. Nah, jangan berhenti di pameran itu aja. Kalau bisa ya kami dilanjutin. Misalnya mereka membutuhkan pakaian desain kami gitu loh. Jadi ada keberlanjutan, harus sustainnya lah gitu. Itu juga membuat ketika mereka memberikan sustain ke kami, tentu kami pun akan sustain juga, akan selalu berkelanjutan dan selalu berinovasi gitu. Jadi itu harapan saya buat eh, orang-orang dari mungkin salah satunya Kemenparekraf di sini. Ada program-program Kemenparekraf atau ya program Kemenparekraf yang bisa membuat kami sustain. Jadi nggak hanya kami sebagai industri yang harus sustain, tapi kami dibantu untuk sustain juga bagaimana caranya. Oke, Kak Devi. Mungkin lanjut ke Kak Suci. Sama Kak pertanyaannya. Apa harapan Kakak dan teman-teman community entrepreneurship untuk sektor pariwisata Indonesia? Harapannya untuk Kementerian Pariwisata, ya Kemenparekraf, harapannya ya kita dibantu untuk diberdayakan juga. Diberdayakan. Jadi bukan hanya kita yang memberdayakan, tapi ya kita yang memberdayakan dibantu juga untuk diberdayakan. Misalnya ya, kebutuhan batiknya mungkin dari Kementerian Perekonomian, nah, dari perekonomian dan dari Kementerian Perekonomian dan Pariwisata gitu ya, batiknya. Atau kita bisa dibantu untuk memperkenalkan produk kami di level internasional. Mungkin bisa juga yang seperti itu. Atau Kemenparekraf punya misi apa nih yang bisa dikolaborasikan dengan kami yang bekerja di kearifan lokal ya, di industri kearifan lokal. Mungkin mereka punya program-program yang bisa kita bantu untuk eksekusi untuk melancarkan program Kemenparekraf. Itu saja Kak, terima kasih dari saya. Terima kasih Kak Suci dan Devi. Itu pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih dari saya dan saya kembalikan lagi ke Kak Ad. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Aku di sini akan izin menutup podcast kita hari ini ya listeners. Sebelumnya terima kasih banget buat kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya dan memberi kita banyak data yang bagus hari ini. Dan juga kita dapat memahami lebih lanjut dari creative fashion dan juga tentang produk-produk dan juga di dunia women entrepreneurship ini nih. Nah, buat listeners, jangan lupa stay tune buat dengerin What I Discuss kita di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk kepada kakak-kakak Hadifia dan Cici. Aku dan tim dari TID lainnya izin undur diri. Bye. Bye, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Thank you.